Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku di segmen Midnight Snack Mystery. Kalau kalian belum subscribe, boleh tolong di subscribe-nya dulu. Terima kasih sebelumnya. Oh iya teman-teman, sebelum aku mulai ini, aku mau ditanya dong, kira-kira kenapa sih kalian para mahasiswa nih suka mendaki gunung? Apa karena hobi, pecinta alam, atau karena ingin suasana baru, pengalaman baru, atau karena pelarian putus cinta? Apapun itu alasannya, tetap berhati-hati dan jangan lupa restu orang tua. Karena emang hari apes tuh nggak ada di kalender teman-teman. Seperti halnya tragedi yang terjadi di Rusia, ini sebenarnya udah lama banget, tapi emang sampai sekarang belum terpecahkan. Bahkan di tahun 2019 sebenarnya kasus ini dibuka kembali. Namun ya itu, tetap aja nggak terpecahkan sepenuhnya, nggak ada yang bisa menjawab tentang apa yang terjadi sama para mahasiswa ini. Tragedi ini bermula dari seorang mahasiswa bernama Igor Dyatlov berusia 23 tahun, mahasiswa dari Politeknik Ural, mengajak kawan-kawannya untuk melakukan pendakian di salah satu gunung di Rusia bernama Gunung Otorten. Dia mengajak kawan-kawannya dan kawan-kawannya ada 8 yang setuju untuk mengikuti pendakian ini. Karena emang pendakiannya yang lumayan ekstrim, dia berpesan kepada salah satu kawannya di klub olahraga yang dia nggak ikut, untuk dia bilang, dia berpamitan, oke, aku mau melakukan pendakian selama 2 minggu nih. Kalau sampai tanggal 12 Februari aku nggak ada kabar, tolong ya, ini aku dicari gitu loh. Oke, temennya inget nih. Kan setelah itu mereka bersembilan ini mulailah melakukan persiapan. Oh ya, nama-nama dari pesertanya yaitu pemimpinnya yang pertama Igor Dyatlov, yang kedua Yuri Yudin, yang ketiga Yuri Dehusenko, terus Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonisenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, dan Nikolai Triberuk-Brignoles. Maaf ya teman-teman kalau aku ada salah penyebutannya, karena ini emang nama-nama Rusia dan aku hanyalah mbak-mbak Jawa yang menyebutkan. Jadi ada agak-agak kepleset nih mulutnya. Oke, karena mereka berpikir ini pendakian yang lumayan ekstrim, jadi mereka tuh mau menyewa seseorang pemandu jalan yang bernama Semyon Zolotaryov. Beliau ini sebenarnya bukan orang biasa ya kawan-kawan ya. Dia itu seorang militeri mantan. Dia tuh pernah ikut berpartisipasi di Perang Dunia Kedua. Jadi fisiknya tuh lumayan mumpuni lah untuk melakukan pendakian ini. Dan para pendaki ini tuh sebenarnya pendaki yang udah berpengalaman juga, udah pernah mendaki gunung lainnya. Jadi mereka berpikir, oh aku mampu nih mendaki gunung ini. Karena emang gunungnya tuh bisa dibilang ekstrim ya teman-teman ya. Oke, mereka melakukan persiapan karena emang udah siap. Mereka mulai melakukan perjalanannya dengan menggunakan kereta dan menumpang menaiki truk pada tanggal 27 Februari 1959. Nyampe di lokasi di tanggal 30 Januari 1959. Di sana mereka mulai kayak packing-packing gitu, persiapan. Dan juga siapa namanya Yuri Yudin ini, dia nih mengalami cedera di kakinya dan terpaksa nggak ikut pendakian ini. Sebenarnya teman-temannya sangat menyayangkan, tapi ya mau gimana lagi karena emang nggak bisa. Jadilah si Yuri Yudin ini kembali sendirian dan mereka tinggal bersembilan melakukan pendakian ini. Setelah semuanya siap, mereka mulai menaiki gunungnya. Gunung Otorten ini, sebenarnya Gunung Otorten ini dalam bahasa Mansi itu jangan pergi ke sana. Tapi mereka karena taunya udah pas di sana dan mereka mikirnya udah nanggung, udahlah tetap mereka berangkat. Nah, karena ada badai salju tiba-tiba datang, mereka tuh melewati jalan yang nggak biasa. Dan mereka melewati jalanan di antara bebatuan, di celah bebatuan gitu.
Namun sayangnya mereka itu tersesat. Mereka sebenarnya menyadari kalau mereka tersesat. Si pemandu jalannya bilang, kita ini tersesat, bagaimana? Apakah kita harus kembali? Namun si pemimpinnya Igor Dyatlov ini berpikir kalau kembali pun tenaganya nggak akan cukup, sudah habis karena mereka udah lelah. Nah, sialnya mereka ini tersesat bukan di Gunung Otterten lagi, tapi di tempat lain yang biasa disebut sebagai Gunung Kematian. Namun karena udah terlalu lelah, akhirnya mereka mendirikan tenda di sana di tanggal 31 Januari. Mereka mendirikan tenda dan itulah kabar terakhir yang mereka tulis di dokumenternya yang mereka bawa di sebuah catatan kecil. Itulah terakhir kali mereka mencatat keberadaan mereka. Setelah itu udah gak ada kabar lagi. Dan temennya yang ada di klub olahraga yang dititipi pesan selama 2 minggu aku gak kembali itu, dia teringat akan pesannya nih teman-teman. Akhirnya dia menyadari, oh ini sudah 2 minggu, tapi kawanku belum ada kembali, belum ada kabar. Akhirnya dia mulailah mencari bantuan untuk melakukan pencarian. Masuk ke pencarian. Kepolisian dibantu juga tentara Soviet ini melakukan operasi pencarian menggunakan pesawat dan juga helikopter karena emang medannya yang terlalu ekstrim. Pada tanggal 3 mereka melakukan ini pencarian ini tanggal 12 Februari. Namun selama 2 minggu pencarian mereka nggak dapat menemukan tanda-tanda sedikit pun tentang mereka. Mereka seolah-olah hilang. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap mencari dan memutuskan untuk mencari di luar jalur karena mereka berpikir mungkin emang nggak di jalur ini. Kenapa kok nggak ada jejak-jejaknya? Akhirnya setelah 2 minggu proses pencariannya dari tanggal 12 itu, di tanggal 26 Februari 1959, penyelidik menemukan tenda yang udah terkoyak-koyak. Dari situ mereka mencari, ada bekas api unggunnya juga. Tendanya itu dikoyak seperti dari dalam buru-buru keluar, dan di dalamnya tuh ada kayak pakaian, sepatu, ditinggal di situ semua dan juga logistiknya. Jadi kayak mereka tuh kayak seolah-olah kayak buru-buru keluar dari tenda itu, entah apa yang mendasari. Setelah ada tenda, lalu di perapian, di dekat situ ada perapian gitu. Lalu jarak 2 km dari perapian itu, tepatnya di bawah pohon cedar, penyelidik menemukan 2 pendaki dalam kondisi udah tidak bernyawa yang bernama Yuri Dorosenko dan juga Yuri Krivonisenko. Nah, Yuri Dorosenko ini mengalami cedera-cedera sebagai berikut. Jari-jarinya mengalami radang dingin dan emang kalaupun dia tuh selamat, jari-jarinya tuh nggak mungkin bisa diselamatkan, harus diamputasi. Lalu telinga, hidung, bibir berlumuran darah, rambutnya terbakar di sisi kanan, dan ada bibir atas bengkak dengan perdarahan merah tua dan ada cairan abu-abu keluar dari mulutnya. Lalu Yuri Krivonisenko memiliki cedera kulit tangan kanannya ditemukan di mulut seperti kayak habis digigit gitu, memar di dahi dan perdarahan di otak, ujung hidungnya hilang, punggung tangannya bengkak, dan juga ada luka bakar lagi di permukaan kaki dan jari kakinya hangus. Jadi perkiraan kenapa ada sampai kulit di dalam mulutnya yang tangannya digigit itu teman-teman, kemungkinan penyelidik kayak menemukan fakta kalau sepertinya dia ini ketakutan atau kesakitan atau mencoba membangunkan dirinya untuk tetap sadar supaya bisa selamat, entah apapun. Lalu setelah dari bawah pohon cedar itu sekitar 4 km ditemukan pendaki lain bernama Zinaida Kolmogorova. Dia ini ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kepala menghadap ke tenda seperti mau kembali ke tenda. Dia mengalami cedera banyak lecet-lecet di wajahnya, ada juga lecet di kelopak matanya, memar di pinggang seperti bekas pukulan benda tumpul.
Lalu ada Igor Dyatlov, dia ini juga ditemukan dalam posisi kayak mau kembali ke tenda itu dengan luka-luka lecet di wajahnya, ada bekas muntah di mulutnya, darah kering gitu. Terus ada memar di tangan seperti bekas perkelahian dengan tangan kosong. Lalu ada Rustem Slobodin, dia ditemukan juga menghadap ke tenda, seperti mau kembali ke tenda, dengan kondisi tertutup salju, lalu ada pendarahan di kepala dan juga memar di tangan. Lalu ditemukan juga Lyudmila Dubinina, dia juga posisinya seperti mau kembali ke tenda, dan ini kondisi yang paling ekstrim karena bola matanya hilang, ada perdarahan hebat juga di jantung, dan juga lidahnya juga hilang. Ini ngeri sih, merinding kita. Lalu setelah itu dua pendaki lainnya ini ditemukan setelah beberapa bulan. Setelah gunung esnya ini mencair di musim semi, yaitu Semyon Zolotarov ini, bola matanya juga hilang, tulang rusuknya juga patah. Lalu ada Alexander Kolyatarov, lehernya patah, alisnya hilang, dan tulang tengkoraknya terlihat. Semyon dan Alexander ini ditemukan dengan pakaian lengkap, sedangkan para pendaki lainnya itu ditemukan dengan pakaian yang minim, dan itu membuat penyelidik bertanya-tanya karena saat ditemukan kondisinya itu suhunya itu mencapai minus 30 derajat Celcius dan mereka tidak memakai pakaian yang mumpuni. Dan juga yang terakhir ada Nikolai. Ini ditemukan dengan retakan kepala yang menyeluruh seperti bukan karena jatuh. Kemungkinan dia ini ketabrak mobil atau pukulannya benda yang pokoknya kekuatannya yang besar banget, bukan karena alam. Dan kita masuk ke teori-teori yang menyebabkan mereka mengalami hal semengerikan ini. Yang pertama, ini diperkirakan dari ulah orang-orang Mansi, tapi karena orang Mansi itu adalah penduduk di Gunung Otorten itu, dan mereka tuh sebenarnya suku ya pedalaman gitulah ya. Nah, akan tapi spekulasi ini dibantah karena rata-rata pendaki meninggal itu karena hipotermia dan tanda-tanda sejarah, dan juga di sana itu jejaknya kaki tuh selain pendaki itu nggak ada lagi, jadi cuma ada jejak pendaki itu aja. Jadi teori ini belum valid. Ada yang kedua adalah teori longsoran salju, karena tendanya itu terkoyak dari dalam. Kemungkinan penyelidik berpikir kalau mereka itu ada dengar longsoran salju lalu buru-buru keluar karena itu udah mau istirahat, jadi mereka nggak pakai pakaian yang mumpuni untuk di musim dingin yang sampai minus 30 derajat, jadi mereka buru-buru keluar. Tapi teori ini terbantahkan karena di sana nggak ada bekas-bekas longsoran salju. Yang ketiga adalah ada yang bilang kalau ini pelakunya adalah binatang buas. Akan tetapi teori ini juga terbantahkan karena yang kehilangan anggota tubuhnya kayak Dubinina tadi kehilangan lidah dan juga bola matanya tadi. Kenapa hanya dia yang kehilangan anggota tubuhnya? Maksudnya yang lainnya tuh nggak apa-apa. Yang lainnya tuh maksudnya fisiknya tuh lengkap, hanya luka-luka aja. Dan teori ini nggak masuk akal. Yang keempat adalah kalian tahu Yeti yang biasanya ada di film kartun itu, yang hewan yang besar berbulu putih. Sebenarnya lucu sih itu ya, tapi karena emang luka-lukanya itu kebanyakan kekuatannya tuh besar dan nggak mungkin dari manusia gitu loh, mikirnya sih. Jadi memfitnah Yeti. Tapi menurut kalian Yeti itu nyata nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Lalu yang kelima adalah teori infrasonik Dohrn and Shar. Dalam bukunya itu
Leisure menyebutkan infrasonik diciptakan oleh karena angin yang bertiup melewati gunung Colathuacle dan menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh serta gangguan mental para pendaki. Saat berhasil keluar tenda dan mencapai pepohonan, mereka sempat aman dari infrasonik. Namun, kondisi malam membuat mereka tak mampu kembali dari tenda dan mengalami hipotermia. Tapi teori ini terbantahkan karena emang banyak luka-luka nggak wajar, seperti bekas perkelahian, retak-retak, anggota tubuhnya hilang. Jadi, teori ini nggak valid. Yang keenam, ada teori konspirasi yang menyebutkan eksperimen militer rahasia dan makhluk luar angkasa alias alien. Tapi emang nggak ada buktinya sih tentang teori ini. Dan juga sebenarnya emang pegunungan itu tuh dekat sama tempat latihan militernya Soviet. Tapi ya nggak ada bukti, jadi teori ini juga masih dipertanyakan. Jadi gimana menurut kalian, apa sih yang terjadi dan pada malam mengerikan itu? Kalau menurut kalian teori-teori tadi masuk akal nggak? Tulis di kolom komentar. Makasih semuanya udah menonton. See you next my video. Bye.